Ya. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ringgo ini ya dari PT Expindo. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Roni, apa kabar? Bu Endang, apa kabar? Oh, Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan saya Ringo Bu dari PT Expindo Sinarjaya. Ini kami eksportir baru Bu, gitu kan. Nah, mohon izin, mohon arahnya, ini kami di komoditas kopi Robusta Green Bean dan Oh, kratom powder Bu, sama kratom powder. Kemarin apa itu? sempet Apa kratom apa Bu, powder? Oh, kratom keraton. Bu. Iya. Jadi kemarin sempat Zoom meeting dengan Bu Iska gituan dan ketemu Bu Iska di Ya, Trade Expo kemarin di Tangerang. oke. Heeh. Beliau konfirmasi bahwa di US ini untuk pembeli dan pengguna Kratom ini sangat luar biasa sekali di sana gitu kan. Iya, di sini legal, Pak, Sangat, tapi tergantung state-nya. iya Nggak betul. semua state bisa terima. Kalau di tempat saya, Maryland bisa terima, Washington DC bisa terima. Iya betul. Dan Iya, saya juga iya, kemarin sudah sempat bisnis konseling dengan beberapa ITPC di US di Trade Expo kemarin gitu kan. iya. Alhamdulillah ada dapat arahan dan ini kemarin kami udah kirim sampel Bu di Colorado Heeh, untuk kratomnya dan mereka heeh. tertarik gitu kan. Oh, gitu. Nah ini iya tertarik dan ini saya masih agak bingung nih Bu karena eksportir baru. Jadi Iya. mungkin mohon arahan untuk kalau kita mengurus FDA untuk kopi dan kratom ini mekanisme seperti apa dan Hmm. persyaratannya seperti apa dan berapa lama Bu dan terakhir mungkin biayanya seperti gimana Bu? Mohon arahannya dari Bu Endang. Nanti bisa WA aja saya langsung ya, Pak ya. Tapi biasanya 2 minggu, Pak, kalau saya ngerjain. Oh Gitu. siap Tapi siap. itu jadi satu aja, nggak perlu setiap produk ada FDA-nya, nggak perlu, Pak. Nanti Oh ya. kemahalan. Jadi kalau Bapak punya 10 produk, cuman perusahaan Bapak aja. Oh gitu. Jadi Iya, gabung Bu ya antara kopi bisa sama kratom Bu digabung. ya. Iya, iya, iya. Oke siap siap. Nggak Oke usah. siap siap. Terus nanti ada kopi, teh, apa gitu, terus satu-satu. Enggak, Pak. Gitu. Oke, oke, siap, siap. Iya, Bayangan saya di kopi satu, teh satu gitu enggak Bu ya? Spicy satu enggak, gitu enggak ya? enggak. Oke, Kecuali siap, siap. Bapak punya seafood ya. Mhm. Kalau seafood itu Oke, biasanya, kan kalau seafood itu fasilitasnya akan beda dengan kopi ya, Pak. betul. Nah, itu alamatnya itu mungkin itu bisa dua ya, gitu. Siap, siap. Siap, Heeh. siap, Bu. Oke. Kan itu udah jauh Oke. ya. Heeh. Siap, siap, Bu. Siap, siap. Ya. 2 minggu Bu ya untuk Iya, 2 minggu. acaranya Bu ya. Untuk Iya, keluar iya, sertifikatnya Bu ya. iya, iya, Ya boleh. Karena ini saya belum berani kirim harga Bu ke Colorado karena iya, iya. kita belum ada FDA-nya Bu gitu. Di sini Jadi bukannya mungkin keraton itu harganya 10 kali lipat ya, Pak? iya Bu, dari informasi dari Bu Iska kemarin itu luar biasa sekitar 20 sampai ada yang $25 Bu, ada yang $30 gitu kan. Iya, katanya Beberapa 10 kali kali. lipat dari harga di Indonesia gitu. Iya, bahkan saya cek di LinkedIn Bu, itu penjual kratom di US tuh ada yang berupa pil Bu. 5 pil itu sampai $50 Bu. Hanya 5 biji aja gitu kan. $50 gitu kan. Jadi pangsa pasarnya luar biasa sekali gitu kan. Iya, Dan memang kami di sini betul. punya lahan sendiri Bu di Pontianak gitu kan. Jadi Waduh, eh, rencana sih kemarin jual sangat ganja nih, Pak. ya itu dia mohon arahnya Bu gitu kan Iya, iya, untuk nanti, FDA-nya. iya, iya. Nanti WA aja Baik, ya, Pak. baik Heeh. minta W-nya Bu ya. Makasih banyak Iya, Bu Endang, Pak Roni, sama-sama. makasih. Ya. Makasih. Bu, kalau biayanya itu mau satu produk, dua produk sampai 10 produk tadi sama atau Sama, nanti yang penting nama perusahaannya satu. Jadi tergantung, jadi yang akan dicek itu adalah pengekspor kan yang tadi saya terangkan di pendahuluan bahwa nomor itu hanya dicek sama custom pada saat barang itu masuk ke Amerika. oke oke ya. Jadi Bapak punya 10 produk atau 1000 produk dengan nama satu perusahaan bisa. Gitu. Oke, sip Bu. Iya. Heeh. Jadi nggak per merek juga ya, misalnya kayak eh, perusahaan ada merek apa, misalnya ada ya mereknya lain-lain lah gitu, itu tetap satu perusahaan, Iya iya. satu nomor aja. Heeh. Jadi kita sebagai perusahaan trader itu sangat ini Bu ya, ketolong dengan itu ya. Iya, 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 iya. Oke. Baik, berikutnya
kami persilakan kepada G-Farm. Ini G-Farm siapa nih? Silakan. Pagi, Pak Roni, Pagi. Bu Endang. Selamat pagi, Pak G-Farm. Ya, nama saya Pak Amin, Pak. Bu. Oh iya. Amin. Oke. Dari Goshen Farm. Oke. Perihal yang saya mau tanyakan, Bu, saya kan produksi kemasan makanan, Bu, dalam bentuk keripik dan kemasan kopi roasting juga, Bu. Oke. Saya kan punya akun di Amazon, Bu. Oh, Dan saya tuh kan mau ngirim ke sana kan pasti perlu FDA juga, Bu. iya, Kayak makanan tersebut. Nah, iya. yang saya pertanyakan ini, apakah makanan itu wajib BPOM, Bu? Enggak perlu. Nggak perlu ya, Bu, ya? Enggak perlu. Enggak perlu. Yang penting Oke. label yang saya ini, Pak, yang tadi saya ini. Yang nutrition fact-nya, Ibu, ya? Ya, ini bentuknya harus kayak gini, Pak. Oke, Bu. Itu standar ukurannya gimana, Bu? Bentar. Label belakangnya. Nanti font-fontnya kalau Bapak WA saya kirim lagi. Saya nggak Boleh, nggak Bu. siap. Boleh, Bu. Ini jadi kayaknya ada yang nomor 16, 12 gitu. Ada ukurannya. Boleh, Bu. Kalau kayak Ya. begitu nanti saya ini aja by WA deh, Bu. Biar lebih Iya, enak. iya. detailnya. Iya. Oke. Oke, itu aja sih, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, Makasih, Pak sama-sama. Roni. Sama-sama, sukses. Ibu untuk validasi dari nutrition fact itu, apakah kita harus menyertakan hasil tes lab, Bu? Nggak usah, Pak. Nggak usah Oh. ada laboratoriumnya. Ini hanya akan, jadi gini, di Amerika itu lebih, apa ya, nggak kayak di Indonesia kan harus ada BPOM, apa gitu. Kalau di Amerika tuh volunteer semuanya, Pak. Bahkan kosmetik, obat-obatan yang suplemen ya, bukan obatan yang benar gitu. Itu nggak cuman hanya volunteer dari perusahaan masing-masing untuk mendaftarkan ke FDA gitu. Jadi kita kayaknya mereka tuh percaya dengan masing-masing individu bahwa ini tertulisnya seperti ini gitu. Jadi tapi mereka juga bisa ngetes pada saat dites ternyata random, Bu, ya nanti. ternyata salah, itu fine-nya besar banget, bisa sampai $75.000 gitu. Oh, iya. Oke. Gitu. Ya, jadi walaupun tidak dimintakan hasil tes lab-nya, tapi teman-teman kami anjurkan untuk Tes lab. itu berdasarkan tes lab ya. Tetap harus tes lab. Iya. Kalau kena, apalagi kalau jualnya di Amazon ya. Iya. Ya, kalau jualnya masih di ini, saya sih ini terus terang aja ya. Kalau mungkin orang lain nggak ngomong kayak gini. Kalau di Asia mungkin orang nggak bisa komplain gitu. Tapi kalau di Amazon itu agak berat gitu sanksinya. Oke, baik. Oke, berikutnya kami persilakan kepada siapa ini? Ibu Duma Sari. Nah, Oh, Bapak ternyata. Bapak ada di mana? iya. Ibu, Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Yati ya. Ya, Bu, silakan Bu Duma. Selamat pagi, Pak Duma. Oh, Ibu apa Bapak? Saya mau bertanya sedikit, Bu Endang. Saya memang nggak punya produk, tapi seandainya saya ada beberapa produk teman, memang sudah masih label sekitar Indonesia lah. Kalau seandainya saya entah maklon atau pakai produk dia, ganti packaging lah, atau mungkin label aja. Kalau label dalam negeri ya, Bu ya. Kira-kira yang saya urus selain seperti label nutrition yang seperti Ibu bilang tadi, kalau mereka ini memang sudah BPOM atau PIRT lah kalau berarti harus bikin label tersendiri ya, Bu ya, jadi kemasan mereka tetap kemasan dari kita, hanya labelingnya itu berarti dari belakang FDA-nya label nutritionnya, di depannya baru gambar produk ya, Bu ya, beserta gramasinya apa gitu ya, Bu ya. Untuk supaya murah ya,
Ini Ya, labelnya jangan, misalnya kan untuk nyetak package, untuk buat packagingnya itu kan kotaknya sendiri udah mahal ya, Bu. Terus iya, kalau mau diekspor gitu, labelnya dibikin stiker aja, terus ditempelin. iya betul Bu. Iya, stiker. Heeh. Berarti Jadi dua sisi tanpa Bu, ya, merubah ini. Kenapa Pak? Ya kenapa Bu? dua sisi ya. Yang di belakang nutrition labelnya, di Heeh. depan mungkin label yang apa namanya itu tampilan produk Iya sama gambar gramamas. produknya. Jadi di belakangnya ini. Di sini tuh banyak di toko-toko Asia, terutama produk dari Cina, dari negara-negara yang lain itu semuanya biasanya ditempelin stiker aja. Iya, iya. Berarti Ya, untuk beberapa produk saya satu aja sertifikat FDA-nya ya Bu iya, ya. iya Yang Bu, iya Bu, jangan ya. buang-buang uang. Ya. Kalau misalnya produk ini daerah Jawa Tengah sana lah, Pak Jawa Timur, sayanya berada di Bekasi. Itu berarti sertifikat saya sertifikat daerah saya ya Bu ya. Yang mau ekspor siapa? Perusahaan siapa? Perusahaan ibu. Iya, perusahaan saya. Ya udah, ibu aja. Jadi pakai nama ibu. Jadi yang nanti akan dibilangnya bahwa ibu hanya labeling gitu. Oh, gitu. Jadi Heeh. bisa Jadi saya versi kalau untuk ini Bu apa namanya original produk, misalnya daerah asal itu tetap saya harus bikin dari sana atau nggak ini usah, ya Bu ya? nggak usah Bu, nggak usah. Jadi nanti yang diperiksakan tadi yang dari pertama saya bilang yang akan mereksa itu di custom Bu, pada saat barang masuk ke Amerika. Oh, Jadi jadi nanti tidak. jadi ibu yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa, gitu aja lah istilahnya. Oke, oke. Berarti Heeh. satu pertanyaan apa itu namanya seperti tadi labnya apa itu memang harus ya walaupun tidak apa namanya kadang-kadang negara tidak meminta tapi Iya, lebih iya, baik. ya kayak konten gulanya berapa, garamnya berapa, sodiumnya berapa, itu kan harus ada bukti dari laboratorium ya Bu. Kita nggak bisa ngira-ngira sendiri kan. Saya minta pendapatnya Bu, ini kira-kira negara mana? Saya ada beberapa ini abon minuman jahe dalam bentuk campuran dengan gula merah. Mhm, mhm. Uh, jadi jahe ya, sama ikan asin, ikan kering. Bu. Kira-kira potensinya bisa dibantu ke daerah mana kira-kira ya Bu ya? Eh, ini maksudnya Ibu mau ekspor. Saya kan di Amerika ya Bu ya. Eh, Ya, ya saya cuma tahu di Amerika Serikat aja gitu. iya kalau ke Amerika kira-kira untuk abon atau ini Kalau abon, minuman-minuman. kalau abon kemungkinan sulit Bu, karena itu produk daging ya. Oh, iya, iya, iya. Oh, Tapi kalau ikan masih bisa. Saya juga nggak ngerti kenapa produk daging tuh sulit sekali untuk masuk Amerika. oh, berarti produk ikan-ikan kering bisa ya Bu ya? Bisa, iya. Biasanya tuh yang banyak permintaannya ke daerah California ya. Oh, iya, iya. Mm-mm. Terima kasih Bu infonya. Terima Ya, kasih, selamat sama-sama. pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, berikutnya kami persilakan kepada Ibu Yuni Dini. Silakan. Bu Yuni, oke. Kalau Bu Yuni belum siap, kami persilakan kepada Ibu Yunita. Eh, Hervianti mungkin. Bu Hervianti, silakan Bu Hervianti. Ya, pagi Bu. Selamat pagi. Iya, Bu, kalau untuk Sinamon di mana ya Bu? Kira-kira apa persyaratannya? Kalau misalnya, Selama ini nggak ada persyaratan khusus untuk cinnamon. Permintaannya oh, di sini banyak, besar ya Bu, cinnamon. Karena kan efek ininya juga ya, kesehatannya bagus. Di sini dipakai untuk kue sama untuk minum kopi juga sekarang untuk suplemen banyak sekali. jadi nggak perlu dokumen apapun gitu ya Bu?
tetap pakai FDA Facility Registration ya, Bu. Itu harus gitu, tapi nggak ada dokumen khusus, Oh, oke. nggak ada dokumen yang lainnya gitu. Misal supplier ada di luar kota, saya di Tangerang itu gimana Bu? Iya, ini kan jadi siapa yang mau ekspor aja Pak, Bu. Kalau Ibu yang mau ekspor, pakai alamat Ibu gitu. Tapi Ibu bukan produsen, tapi Ibu sebagai packaging atau labeling gitu aja. Oh, didaftarinnya seperti itu. Iya. Oh, oke. Nah, kalau untuk itu packaging atau labeling itu kira-kira biayanya berapa? Nanti di WA aja ya, tanya sama Pak Roni. Oh, iya, iya. Heeh. Oke, Bu. Ya, terima kasih Bu Endang ya. Terima kasih. Ya, Oke, baik. Berikutnya kami persilakan kepada Ibu Yunita. Ibu Yunita. Baik, ya. Sambil menunggu mungkin informasi tambahan, biasanya kalau produk-produk pertanian itu dari Selamat pagi, Pak. Halo. sebentar ya, sebentar Ya. Bu Yunidini, kita persilakan Ibu Yunita dulu ya. Ayo, silakan Ibu Yunita. Ya, selamat pagi Bu Wati, selamat pagi Pak Selamat Roni. pagi. Pagi. Ya, saya itu sudah mengirim sampel empek-empek ya dari Palembang. Berarti itu bahan dasarnya tuh dari ikan tenggiri yang sudah diproses ya. Kebetulan di Maryland Bu Wati yang toko-toko Asia itu yang mereka interested untuk mengambil produk dari kami. Saya sebenarnya trader Bu, saya trader. Oke. Lalu pemasoknya adalah pabrikan di Palembang. Iya. Nah, untuk dokumennya berarti itu dokumennya lebih ke dokumen perusahaan saya yang tradernya ya Iya, Bu ya. iya, karena Ibu yang Oke. ekspor ya. Ya. Baik, baik. Ini bentuknya bubuk Sudah atau gimana? divakum dan sudah di frozen. Tapi nggak ada telurnya ya? Nggak ada telur. Jadi Selama ini bisa semuanya masuk, Bu. Selama ini bisa masuk. belum Bu. Ini kemarin saya baru kirim sampel by plane. Maksudnya kebetulan berangkat ke sana, mereka cocok. Nah sekarang saya berpikir bagaimana. Tadinya saya kan bukan ekspor untuk rencananya bukan ekspor untuk ikan Pempek. ya, pempek, tapi kopi. Jadi beda kan ininya ya. Nah sekarang pertanyaan saya, berarti ini kalau dari perusahaan atau toko-toko Asia itu kita harus apply FDA-nya atau melalui mereka aja? Karena mereka bilang begini, mereka sendiri sudah, karena mereka banyak mengimpor barang-barang dari Asia, mereka bilang it's easy for us, dia bilang untuk applied FDA untuk produk saya, dia bilang gitu. Cuman saya berpikir kan kita nggak bisa garansi apakah begitu, apa sebaiknya memang saya juga bikin sendiri atau bagaimana Bu sarannya Bu Ati? Baik, kan saya cuman takutnya nggak bisa masuk ke customnya Bu, karena pada saat barang itu dikirim itu harus sudah ada FDA number-nya, kalau nggak bisa masuk. Oke, berarti saya tetap harus Iya, itu ya. Ibu tetap harus ada gitu, dan si pengimportnya yang dari sini juga punya, mereka pasti punya gitu. Tapi yang ngirim itu yang juga harus punya gitu, yang waktu kasus sama IT bantuin ITPC di Chicago, justru pengimpor dalam negeri yang di Amerikanya yang nggak punya gitu. Oh gitu ya Bu. Jadi saya harus cek and recheck ya kepada pembeli ya. Baik. Kecuali pembelinya restoran ya Bu. Itu tadi dibilangin kalau yang pembelinya itu restoran, mereka nggak perlu FDA. Karena restoran sendiri kan sudah ada inspeksinya ya, dapurnya, apalah segala macam. Tapi ini Asian food Bu, Asian Kalau store. Store harus tetap. Harus ya, baik. Harus. Jadi dari kami sebagai seller harus ada FDA-nya, dari mereka sebagai importirnya mereka. Jadi kita harus saling ada check and recheck ya Bu. Iya. Oke. Iya. Saya terus ini ya Bu, saya keliling nih ya cari
cari ekspedisi yang untuk bisa mengirim produk tersebut. Susah sekali ya. Ternyata kalau tidak kalau melalui laut itu kan cukup panjang ya. Lama. 28 Nah, minggu, 2 bulan, 3 bulan. Nah, sementara saya coba untuk mencari air kargo tuh susah banget. Mungkin Bu bisa kasih saran saya mesti kemana ya Bu tahu? Ada itu ya, partner saya, dia pakai DHL ya. Jadi melalui namanya Gurita. Oke. Nanti saya ini WA ya Bu? hubungin saya. Iya. Pak Roni ya. Iya baik. Iya. Baik Bu. Jadi itu biayanya kalau nggak salah untuk 30 kilogram pertama tuh $17 kalau nggak salah. Oke. Oh good. Oke. Jadi per kilonya $17 ya Bu ya? $17, tapi harus minimal 30 kilo ya. Oke, minimal 30 kilo, baik. Nah, kan kalau pakai, saya pemikirannya kalau lewat kargo laut itu kan lama banget ya, jadi takutnya nanti udah basi. terjadi. Iya, sebenarnya basi nggak Bu? Karena kalau untuk pempek yang di di vakum dan di frozen itu dia bisa tahan sampai setahun. Namun karena ini pertama gitu ya Bu, saya pikir lebih baik saya cari aman gitu loh. Saya mau cari yang air kargo gitu loh Bu. Iya. Terus yang kedua, Bu, mohon maaf bertanya lagi. Jadi saya mau konfirmasi lagi bahwa all of the document itu dari trading company saya ya, Bu ya? Iya. Untuk proses ekspornya ya. Namun all of the nanti kalau inspeksinya itu produknya atau mereka mau ke sini ke Palembang gitu enggak ya? Iya, itu kan random ya, Bu. Yang penting Ibu yakin bahwa manufakturnya itu bersih gitu ya? Bersih, pokoknya saya pikir gini, ini produk memang premium produk sebenarnya Bu. Jadi mereka memang terima karena udah di packagingnya tuh pakai dus, pakai seal semuanya gitu ya Bu. Cuman nanti tadi saya ingat nutrition fact-nya tuh berarti harus dipakai stiker aja ya Bu ya? Iya, pakai stiker aja lebih murah gitu. Murah dan lebih mudah ya Bu ya untuk ngeceknya ya. Tapi baik, nanti Bu saya Wati. tanya lagi ya Bu sama Baik. custom broker yang biasa kita pakai. Yes. Apakah perlu pakai HACCP atau enggak? Karena ini kan ada ikannya ya. Iya, emang dari ikan ya, ikan tenggiri ya Bu. Iya. Karena produk seafood tuh harus ada HACCP. Tapi kalau ini kan sudah matang ya, sudah matang. mentah. Jadi itu sebenarnya tinggal di steam aja, mereka udah tinggal makan atau tinggal masukin microwave udah bisa dimakan. Kalau mereka mau di fry gitu. Iya. Jadi rupanya produk yang kita kirim kemarin itu di test food di Asian store itu. Jadi mereka masak di situ gitu pakai kompor listrik dan banyak peminatnya. Jadi dia juga asking. Cuman saya tuh kesulitan mengenai itu Bu, yang air kargonya Bu, saya minta tolong banget kalau bisa dapat itu infonya yang Gurita DHL itu Bu ya. Iya. Nanti saya kirimkan. Baik Bu, terima kasih Bu Wati, terima kasih Pak Roni. Baik. Oke, berikutnya silakan Ibu Yuni Dini. Selamat Pak Roni dengan Bu Endang, terima kasih. Ini saya baru Pak, komen baru, terus pembuatan perusahaan juga sudah masih di Makarim. Saya bergerak di bidang kuliner. Maaf Bu, suaranya berdengung ya. Oh, ya ini karena saya di pinggir jalan. Di pinggir jalan tuh lagi sambil ini jaga dagangan. Kalian Jumat berkah Bu. Oke. Ya, jadi saya kuliner. Ada 30 jenis kuliner. Yang kering-kering sudah ada label halal dengan PRT. Kalau yang buat Indonesia ya. Kemudian kalau yang berat kayak masakan tradisional Jawa Tengah, Jawa Timur seperti mangut, mangut iwak pe, kemudian udek, rawon dan sebagainya itu belum ada itunya. Sedang proses halal. Terus itu kan harus beda lagi ya Badan POM ya. Nah itu saya harus mengurus FDA untuk 30 macam itu atau gimana Bu? Kalau yang itu, kemudian yang kedua itu
ada rencana kopi Arabica dan Robusta, kemudian keripik. Oh ya, termasuk tadi ya makanan tadi ya, keripik ya. Begitu aja Bu, terima kasih. Mohon saran itunya. Terima kasih. Kalau pertanyaan Ibu kan produk Ibu banyak ya, apakah perlu berapa Ya, betul, FDA Bu. atau tidak gitu? Ya. Cukup satu aja Bu, pakai nama perusahaan Ibu aja. Ya. Itu Untuk yang kuliner, kuliner, kemudian kayak kopi hasil bumi gitu, kopi, kemudian handicraft, kemudian ada furniture juga. Mohon maaf, itu punya teman-teman UMKM, saya bantu aja untuk sebagai tradernya gitu. Terima kasih. pakai satu nama aja Bu, pakai nama yang eksportirnya aja. Berarti saya ya Bu ya? Iya, iya. Ya. Tapi Ibu harus kasih tahu, kasih tahu produknya apa aja gitu. Cuman saya agak nggak agak sanksi gitu kalau sampai rawon dikirim ke sini karena masalahnya daging Bu. Oh, kayak rendang, rawon nggak bisa ya Bu? Tapi Ya, kalau gudeg bisa. Kalau gudeg bisa, gudeg ayam. bisa. Tapi kalau rendang, rawon itu sebaiknya bumbunya aja kali ya Bu. Itu di sini laku banget loh bumbu rendang. Oh, bumbunya aja, baik Bu, baik. Terima Iya, kasih, bumbunya Teh. aja. Bumbu rawon, bumbu rendang yang udah siap pakai gitu ya. Ngunik di sini tuh lakunya bukan main. Oh iya, baik Bu, baik. Ya, ini saya lagi kerjasama sama pesantren untuk bikin sama pesantren, isinya kan anak yatim, membantu sosial juga, bantu bikin keripik pisang, talas, keripik kentang. Ya. Memberikan peluang buat anak-anak yatim sama orang terpinggir, kasihan lega usia pada bisa kerja. Iya, Oh Bu. iya. Oke Bu ya, sudah terjawab Bu ini ya. Ya, terima kasih. Saya nanti mohon dibantu ya Bu Endang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Izin Pak Roni, boleh 2 menit saya? Tadi ada yang ketinggalan. Bentar Pak, ini Bu Chair Mayanti dulu ya, bentar ya. Baik Pak, baik. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Endang. Izin saya bertanya, mohon maaf tadi saya agak sedikit terlambat, mungkin ada beberapa yang miss, tapi saya cuma memastikan saja kalau saya mau ekspor mocha atau premium cassava flour yang sudah ada HACCP-nya sama ISO 2020-2000-nya, kita tetap akan memakai FDA juga, Bu? Iya, iya. Itu dua hal yang berbeda ya. Ya. Intinya dari pabriknya memang sudah melengkapi semua persyaratan, hanya saja mungkin kalau FDA-nya dari pabrik juga nggak ada masalah Bu ya, meskipun saya Nggak masalah, yang akan nggak masalah. nggak masalah Ya. Bu ya. Nggak Oke. masalah. Oke, baik. Tetap dengan nutrition fact juga ya Bu ya? Iya, itu harus. Oke, baik. Itu saja Bu, saya mau konfirmasi. Terima kasih banyak Bu Endang. Ya, sama-sama.